Untuk mengembangkan potensi desa wisata khususnya di wilayah kerja Ban Indonesia Tegal meliputi Eks-Karesidenan Pekalongan membutuhkan komitmen terutama dari pengelola. Komitmen dibutuhkan tidak hanya secara individual, tapi menyeluruh dari satu kelompok dan harus ada satu orang penggerak desa wisata. Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ban Indonesia Tegal Bimala, saat menghadiri media gathering dan fokus group discussion bersama wartawan, berlokasi di Queen of the South Resort and Hotel Yogyakarta, Senin, 21 Juli 2025, malam. Pada kegiatan yang diikuti sekitar 50 wartawan wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan ini membahas dua tema besar, yaitu pengembangan desa wisata di wilayah kerja Ban Indonesia Tegal dan isu perlindungan konsumen. Diskusi juga dihadiri perwakilan pengelola desa wisata di wilayah Eks-Karesidenan Pekalongan. Selain itu turut hadir narasumber dari kantor perwakilan Ban Indonesia Yogyakarta yang berbagi success story atau cerita keberhasilan mengembangkan desa wisata di Yogyakarta. Pada kesempatan itu, Bimala menegaskan setelah ini pihaknya akan menata kembali berkaitan dengan pengembangan desa wisata. Ketika sudah ada komitmen bersama, setelahnya bersama-sama melakukan pengembangan desa wisata menyesuaikan potensi atau karakteristik masing-masing daerah. Kita itu harus mempersiapkan 3A 2P katanya. Jadi A-nya adalah atraksinya. Apa sih yang kemudian dilakukan di sana? Sebetulnya ada 3 yang di atraksi ini. Apa yang dikerjakan, aktivitinya, kemudian apa yang dilihat, entah pemandangan, entah mau istilahnya keindahan alam atau apapun ya di situ budaya misalnya. Kemudian apa yang dibeli sebetulnya. Jadi ada 3 itu. What to do, what to see, kemudian what to buy gitu. Jadi 3 itu mesti disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah aksesibilitasnya. Jadi kesananya kudu gampang lah gitu. Kemudian berikutnya lagi adalah atraksi amenities. Jadi amenitas ini ya fasilitasnya lah di situ gitu. Bagaimana kebersihan, bagaimana service excellent ada di situ. Nah, pelaku, jadi yang Popdarwisnya ini memegang peranan penting dan kemudian P berikutnya adalah promosi. Jadi bagaimana desa wisata ini bisa dikenal. Gitu. Ini mengkombinasikan dengan studi tirunya desa wisata karena harapan kami tentunya Mas Mbak wartawan semua itu sudah banyak pengalaman, sudah banyak pemberitaan dan tentunya itu yang akan membuat kita semakin kaya dalam melakukan proses pendampingan nantinya gitu ya. Nah, harapannya itu dan sebelum besok kita langsung ke desa wisata yang sudah dibina oleh BI Jogja, kita minta BI Jogja sedikit cerita apa yang sudah dilakukan di sini dan kemudian nanti mungkin hal-hal yang spesifik ya yang membuat desa wisata itu kemudian banyak dikunjungi gitu. Apa sih key success factor-nya? Nah, itu yang kita perlu tahu. Komitmen dari desa wisata, tapi bukan hanya komitmen individual, tapi komitmennya kelompok. Dan itu harus ada penggeraknya. Kalau enggak berat kami. Sebetulnya standarnya sama gitu. Cuman kita akan sesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Dan bapak-bapak itu kami undang ke sini untuk belajar dan kami saling mengenal dulu. Ketika mengenal kan kami paham bapak-bapak sejauh mana komitmennya, baru nanti kita lakukan lanjutan pendampingan. Tentunya kami nggak bisa sendiri, kami pasti dengan pemerintah daerah itu pasti, dan juga tadi Cing Mahmud juga sampaikan kita bisa juga menggandeng dengan stakeholder lain, tadi kayak Dinglagran dengan Pertamina dan sebagainya.